Kamu ke Bapak Ruslan, tanyain dia soal bantuan dan dari Pak Ruslan, saya tunggu di dulu. Oke, siap. Iya. Nanti kabarin. Oke, siap. Saya tunggu di sini. Iya, Pak Agus. Saya dengar dari Pak Ustang ada kekumpul dana 41 juta. Pak Agus mau terima? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini memang perlu dilurusin ya, perlu ditabayun ini. Jadi tadi siang saya sudah menerima berita ini dan saya sudah sampaikan ke HMC. Saya bilang terima kasih. Saya tidak menerima, ya artinya begini, bahwa umat Islam sudah begitu peduli kepada saya, begitu luar biasa dan udah lebih daripada cukup. Saya kira alangkah baik dan pantasnya kalau dana itu diperuntukkan untuk umat Kristen yang membutuhkan, daripada kalau begini kan udah beda iman nanti jadi gorengan, ya kan. Dan saya sendiri juga alhamdulillah udah berlebih sampai saat ini, detik ini ada Ustadz Asep yang menjaga dan umat muslim yang lainnya begitu perhatian. Jadi ya maaf kalau berkaitan dengan dana, saya kira saya secara pribadi untuk pengobatan dan lain sebagainya udah lebih daripada cukup, bahkan berlebih ya. Ini bentuk perhatian, bahkan yang belum pernah kenal pun sama saya datang. Ada begitu banyak orang datang ke sini. Tadi ada juga, kemarin ada juga. Jadi saya kira care-nya umat Islam udah berlebihan ya. Bahkan untuk pengobatan udah sangat-sangat cukup. Bukan sangat, tapi lebih. Mungkin lebih baik dipergunakan untuk umat Kristen yang memerlukan dan lebih pas begitu ya. Lebih, mungkin di sana juga membutuhkan. Kalau di sini kan udah dihandle sama umat Muslim. Jadi kalau ini loncat juga saya kira juga kurang pas sih, ya kan? Dan lebih baik ini dipergunakan untuk umat Kristen sendiri yang memerlukan, daripada loncat pagar kan kurang pas lah istilahnya juga. Saya menolak sumbangan ini karena sekali lagi umat muslim sudah membantu sangat banyak dan sangat berlebihan. Jangan sampai kayak kasusnya Tamparagi ya, datang ke sini nyelonong, nanti terus digoreng di luaran begini. Apalagi ini menyangkut duit ya, menyangkut perhatian umat pada aktivisnya. Saya kira, wah, muka saya ditaruh di mana kalau saya menerima ini? Oh, harga diri Agustan hanya senominal itu aja. Nantinya, wah, gak punya muka saya. Jadi saya kira ini yang benar-benar saya sampaikan. Saya menolak. Karena apa? Karena umat muslim sudah memperhatikan saya sedemikian rupa. Berlebih ya, sekali lagi berlebih. Sudah sangat berlebih, cukup lah untuk berobat, untuk lain-lain dan sebagainya, sudah cukup. Jadi nanti malah pertama tadi harga diri saya di mana dan harga diri umat muslim di mana juga, ya kan? Nah, oleh karena itu sejak dari awal tanpa lagi kesini saya sudah ngomong, saya Islam, saya punya syariat. Cuma ini kan perkataan saya kan nggak pernah ditampilkan sama yang rekam itu. Pak John, saya bilang sudah sampai di sini aja, mendoakan pun nggak perlu. Dia bilang itu nanti di kendaraan ada banyak teman-temannya Ko Agus yang dulu-dulu. Ya, saya punya syariat. Terima kasih Pak, saya bilang. Nanti ini jadi masalah. Cuma kan perkataan saya kan nggak pernah dimunculkan. Saya bilang terima kasih. Saya Islam, ada syariat Islam yang nggak bisa sampai di sini aja gitu loh. Itu. Oleh karena itu sekali lagi saya terima kasih, saya menolak bantuan ini karena sekali lagi bantuan dari umat muslim sudah cukup dan sangat berlebih buat pengobatan saya sampai sembuh ya. Seperti itu. Ya, saya kira saudara-saudara Kristen mohon dipahami ini semua supaya nanti tidak menimbulkan juga gejolak ya, kesalahpahaman yang begitu larut
berlarut-larut, karena sekali lagi kami punya syariat, kami punya aturan yang harus kami pegang di dalam hukum Islam. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Apalagi berkaitan dengan iman, saya kira ini dari saudara-saudara Kristen. Sebetulnya ya nggak pas lah ya. Saya Islam kan, didonasikan di Kristen kan nggak cocok sebetulnya. Ya sangat tidak pas. Yang rusak rantainya diganti banyak kan nggak cocok. Saya dari awal sebenarnya tidak mau didonasikan, jangan nanti saya sendiri nanti jadi persoalan saya dengan iman saya, karena yang tadi ini kan nggak boleh. Ya, cuma karena keinginan mereka ya sebenarnya sekali lagi saya tidak mau. Awal juga orang suruhan Tamparan ke sini datang masuk juga nyelonong. Saya curiga dari Kristen, saya tanya memang benar. Kemudian stop Pak sampai di sini aja. Nanti ini persoalan jangan direkam begini ya. Cuma karena sudah direkam, ya udah mau gimana lagi. Keluarlah di media. Saya tidak menerima ini, dan saya sudah dibantu oleh saudara Muslim dengan sangat berlipat, berlebih. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk umat Muslim atas perhatiannya kepada saya. Secara pribadi saya mengucapkan terima kasih barakallahu fikum. Yang jelas saya secara pribadi tidak menerima. Lebih baik dipergunakan untuk orang Kristen sendiri yang memerlukan, itu lebih pas dan enak dan sesuai dengan imannya kan. Mungkin kok Paul lebih baik memperhatikan umat Muslim yang umat Kristen yang di dalam baru yang keluar gitu kan. Mungkin jangan-jangan ada yang kelewat, umatnya belum diperhatikan kan. Jadi walaupun sekali lagi tidak ada yang membantu, saya akan berseru kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya yakin Allah akan membantu hidup saya. Mati hidup saya di tangan Allah. Dan lebih baik mungkin ya saya mati daripada saya menerima bantuan. Karena ini harga diri dan kehormatan saya. Agustan suka teriak-teriak di YouTube jihad, Allahu Akbar. Nggak taunya cuma segitu. Aduh, harga diri saya di mana? Jadi terbukti ya, Ko Agustan sendiri yang menolak bantuan dari pendeta-pendeta yang cari duit ketika mualaf sedang sakit. Sebenarnya lucu, di gereja itu banyak sekali jemaat yang sakit. Terus PS Yosef Paul Sang, lah orang nama aslinya Cindy Paul Suryo Mulyono, kok pakai nama palsu, gelar juga palsu. Sudahlah, itu pendeta-pendeta apologet. Perhatikan saya ketika di gereja dulu, masih ada jejak digitalnya. Saya tidak pernah menghina agama lain. Membenci ya, menghina tidak. Bahkan saya sering berbagi, mengobati orang sakit, membantu yatim piatu, janda-janda, orang hidrosefalus, memberi makan setiap hari Minggu, kita bagikan beras, kita bagi kambing, bagi sepeda, bikin sekolah gratis. Lalu Anda yang mengaku diri pendeta, pelayan Tuhan, mana pikul salibnya? Lebih baik bantu jemaatnya daripada sibuk-sibuk ngebahas agama lain, sibuk-sibuk mencaci maki. Masa ngaku nabi ke-26 kok kelakuan kayak gitu. Dan saran saya, supaya para penista ini tertangkap, baik agama yang menista agama Kristen ataupun orang yang menista agama Islam. Dalam Islam tidak boleh menista agama lain. Nah, jadilah pelopor. Yosef Paul Sang, saya Budi Ibrahim, pulang serahkan diri ke polisi. Nanti kita sama-sama cari siapapun yang menista agama apapun, kita pidanakan. Tapi Anda yang mengaku pelaku pikul salib, pulang
jadi pelopor, itu baru mantap. Terbukti ya, sekarang Pak Agustan sendiri saya sengaja tidak datang. Saya minta mualaf saya Wiwi datang menemui. Nanti biar tidak ada fitnah, tidak ada dusta di antara kita. Pak Agustan tidak perlu bantuan. Karena dalam Islam, kami tidak bisa dinilai dengan harta, tahta, dan wanita. Duniawi kami hilangkan, karena akhirat tujuan kami. Jadi Anda salah ketika mengukur seorang mualaf dengan donasi yang tidak bisa Anda pertanggungjawabkan. Sebaiknya yayasan-yayasan milik Paulus Sang ini diaudit. Dan kami umat Muslim tidak mengumpulkan dana pakai rekening pribadi. Semua yayasan Muslim itu diaudit, semua yayasan Muslim itu diawasi dengan pembina, pengawas, pengurus, penasehat, Dewan Syariah. Begitu ya, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.